Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari yang menyenangkan ya. Beberapa hari ini Surabaya telah turun hujan, sesuatu yang lama ditunggu. Tentu menjadi kesegaran kita setelah lama mungkin kita merasa gerah dan panas. Namun tidak berarti hari ini kalau cuacanya sejuk, karena beberapa hari di Surabaya juga sejuk, kalian melanjutkan untuk menarik selimutnya. Wah, harusnya nggak ada kuliah, betul ya. Hari ini harusnya mungkin nggak ada kuliah karena teori periklanan harusnya Jumat ya. Tapi saya lihat nanti kita Jumat tanggal 30 itu masuk di dalam cuti bersama, ada libur panjang mulai tanggal 29, sehingga sama kampus diminta untuk mencarikan waktu untuk kuliah pengganti. Jadi baru bisanya ya hari Kamis ini atau sampai tanggal 27, karena 28 saya nggak bisa mengajar. Dan sama kampus dibelikan hari ini Kamis. Jadi nanti kita akan non-stop hari Kamis kuliah dan hari Jumat kuliah. Maka teman-teman, senang sekali saya bisa bertemu lagi dengan kalian. Semoga tambahan kuliah ini kalian tetap semangat. Ini saya lihat baru 31 yang masih bergabung, yang lainnya mana ini? Kita bersyukur karena detik ini kita masih dalam kondisi sehat, dalam kondisi siap untuk mencari ilmu ya, sesuatu yang sangat penting karena juga sebagai bekal kehidupan kita di dunia dan sekaligus di akhirat. Mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing agar senantiasa kesehatan itu selalu kita terima, tidak hanya kita tapi juga keluarga, khususnya mungkin ayah yang telah memberi penghidupan kepada kita, yang telah membiayai pendidikan kita. Dan semoga perkuliahan pagi ini lancar, tidak ada kendala di internet, tidak ada kendala di gadget, tidak ada kendala di komputer dan lain-lain. Ya, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini kita lanjutkan pertemuan sebelumnya. Namun seperti kebiasaan saya, sebelum kita mulai, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait pertemuan sebelumnya. Jangan lupa absen, ya, absen sudah dibuka, dan saya beri toleransi 15 menit. Tolong teman-teman yang tidak gabung atau masih belum gabung, teman-teman, mungkin ketua kelas, Karima, atau teman-teman dekatnya dilihat. Saya terus terang nggak bisa melihat siapa aja yang di sini karena tidak keluar semua. Jadi mungkin kalian bisa melihat teman-temannya, mana yang sekarang masih belum menggabung. Kalau misalnya belum gabung, tolong cepat-cepat dihubungin. Yang penting adalah kalian absen dulu, ya. Yang penting kalian absen dahulu, ya. Setelah beres absennya, boleh, ya, boleh gabung di Google Meet. Kemudian kalau misalnya ada hajat atau mungkin ada keperluan, apalagi ini tidak ada rencana untuk kuliah teori periklanan, monggo minta izin ke saya, ya. Absen lancar? Arinal, Theo, Safira? Lancar, Pak. Nggak ada masalah? Lancar, Pak, lancar. Cewek-cewek, Pak Waldi, lancar? Apanya, Pak, lancar, Pak? Absennya? Sudah, Pak, sudah. Aman. Oke, nggak ada kendala ya? Nggak ada. Nggak ada kendala ya? Ya wis oke, kalau begitu. Kalau nggak ada kendala, alhamdulillah. Kita lanjutkan lagi. Ingat lagi, teman-teman tolong dilihat itu di daftar teman-teman kalian yang di Google Meet ini. Minimal dari situ kalian tahu, mungkin teman-teman dekatnya siapa, dilihat apakah ada yang belum gabung atau tidak, cepat-cepat dihubungi. Tapi kalian tidak bisa, mohon maaf, istilahnya mengabsenkan ya, karena sistemnya memang tidak bisa ya, tidak bisa kalian absen ya, mengabsenkan ya dengan peralatan yang sama ya. Jadi
langkah bijaknya adalah kalian menghubungi teman untuk cepat absen, ya. Kalau misalnya sekarang masih belum bisa gabung, tidak apa, ya. Yang penting absen, karena saya sendiri tidak bisa mengabsenkan, ya. Saya tidak bisa mengabsenkan dan saya absennya ke si Cica berdasarkan data di My Brilliant. Jadi saya tidak bisa mengabsenkan. Jadi kalian sendiri yang absen. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Permisi. Ini Iya. Alif Apriyadi mau join, kan laptopnya nggak bisa, Pak. Jadi dia nggak bisa pakai email Dinamika. Oh Ini gitu. dia joinnya pakai email pribadi. Iya, minta ACC Bapak. Siap. Mana ini kok nggak ada? Nggak keluar? Nggak keluar di tempatku. Sebentar, Pak. Saya bilang anaknya Nah, dulu. login. Karena posisi saya sekarang lagi di Google Meet ini. Jadi kalau lagi di Google Meet yang keluar. Tapi kalau misalnya saya posisi di PowerPoint atau yang di lain, mungkin ketika ada permintaan saya tidak bisa nge-proof, ya. Ya bisa, tapi harus pindah dulu. Jadi nggak langsung terlihat. Monggo, silakan. Silakan gabung yang non Gmail kampus. Nggak ada ini? Oke, kalau begitu saya lanjutkan ya. Saya pindah ke PowerPoint saya. Oh, ini ada. Sebentar. Ada dari Alif. Selamat datang, Alif. Jangan lupa langsung absen. Jangan lupa langsung absen. Jangan lupa langsung absen. Ya, waktunya absen sampai 10.15. Masih sekitar 6 menit lagi. Cepetan. Kalau misalnya ada kendala, tolong saya di-cut. Ya, saya diinterupsi. Mungkin ada kendala di mana, ya, saya mungkin bisa bantu, ya. Tapi sampai detik ini teman-teman, tadi saya tanyain tidak ada masalah. Oke, teman-teman, hari ini kita lanjutkan tentang model proses komunikasi periklanan, ya. Jadi kita di sini belajar melihat bagaimana sih sebuah proses iklan bekerja mempengaruhi manusia. Eli tidak bisa absen. Kenapa tidak bisa absen? Eli langsung ngomong aja, coba dinyalakan mic-nya. Eli, silakan. Kenapa nggak bisa absen? Kendalanya di mana? Ada yang nggak ada tombol submit-nya, Pak? Nggak ada tombol submit-nya. Tapi kalian keluar tombol submit-nya. Keluar tadi, Pak. Oke. Keluar, Pak. Kalau tidak keluar tombol submit-nya, berarti sudah pernah disubmit. Ya. Jadi sekali lagi, memang sejak pertemuan kemarin, pertemuan yang sebelumnya, ya, di pekan yang kemarin itu, saya mengaktifkan fitur, apa ya istilahnya, kalau bahasa gampangnya itu, otomatis. tidak boleh titip absen, gitu. Jadi, kalau misalnya saya login dengan komputer saya ini, ya, di My Brilliant dengan user Yusuf misalnya, kemudian saya absen, setelah saya absen, terus kemudian saya logout, terus kemudian login, saya dengan user teman saya yang saya sudah diberi akses, misalnya Amir misalnya, tadi saya Yusuf ya, Amir, terus kemudian saya menggunakan user Amir, kemudian passwordnya Amir karena saya sudah diberikan, ya, terus kemudian saya masuk My Brilliant, terus kemudian saya absen, nggak akan bisa, ya, nggak keluar tombol submit-nya. Ya, nggak keluar tombol submit-nya. Fitur ini baru saya aktifkan di pertemuan sebelumnya. Dan sudah saya ingatkan di pertemuan sebelumnya bahwa mulai pertemuan kemarin dan selanjutnya saya akan aktifkan ini, ya. Begitu, ya. Dan juga saya ingatkan, ya. Jadi jangan titip absen, ya. Jadi silakan absen sendiri, ya. Silakan absen sendiri. Absen adalah tanggung jawab masing-masing, ya. Tanggung jawab absen, ya. Ya, silakan, Aulia, untuk restart, monggo, ya, nggak masalah. Pak, apakah absen bisa menggunakan HP? Teman-teman, kalian punya pengalaman absen dengan menggunakan HP? Bisa, Pak. Bisa, ya? Pak. Bisa, Pak. Ya. Oke, nah, ya. Saya nggak bisa, Pak. Jadi, kalau memang, ya, siapa yang tidak bisa tadi?
Oh, bisa semua ya, oke. Ya sebenarnya nggak ada problemnya. Yang jadi problem itu kalau kalian absen lebih daripada sekali. Lebih absen dari sekali dengan user yang berbeda. Ya, saya login menggunakan user Yusuf, kemudian saya logout, login dengan user Amir, saya absen. Nah, presensi itu nggak bisa. Oke, saya lanjutkan. Jadi kita akan melihat bagaimana sih sebenarnya sebuah iklan akan berproses mempengaruhi proses di dalam manusia. Ya. Kemarin kita sudah sampai 3 model. Ada yang masih ingat 3 model itu apa saja? Dagmar, Aida, Aita, Pak. Wah, hebat sekali. Eli, kenapa kamu tidak bisa absen? Silakan dinyalakan Itu mic-nya. tidak tersedia Pak di linknya itu. Loh, kok nggak bisa tersedia? Kenapa? Itu seperti saya kirim ini. Ada screenshot Pak kirim seperti begitu Pak. Itu Oke, sekarang coba saya matikan fitur yang tidak boleh titip absen. Coba kamu absen lagi ya. Saya nonaktifkan fitur non itunya. Tapi untuk kali ini aja ya. Oke, bentar. Ini adalah kali ini yang terakhir ya. Oke, silakan logout lagi, kemudian login, ya, logout lagi, login, ya, terus kemudian presensi, ya, harusnya tidak ada masalah, ya. Kasus ini sama dengan kasus kelas yang lain, di kakak kelas kalian di manajemen periklanan ada yang tidak bisa, tapi kemudian saya matikan fitur itu kemudian bisa, ya. Saya tidak tahu bagaimana kok bisa seperti itu, tapi kalau dari fitur itu saya baca aplikasi itu mengingat terakhir siapa yang login di komputer itu atau di gadget itu dan tidak bisa diulang. Ya, jadi contoh misalnya kalau saya menggunakan laptopku ini, anggap saja Asus tipe X412 misalnya, X41 dia, ya terima kasih Eli. Terus kemudian saya absen, saya presensi di situ, ya. Terus kemudian saya login lagi dengan user Amir gitu, karena saya diberi akses. Kemudian saya presensi, itu tidak boleh, karena My Brilliant dengan menggunakan engine model ini mengingat terakhir ini siapa. Kalau Yusuf nggak mungkin bisa dipakai 2 kali, ya. Loh Pak Yusuf, terus gimana solusinya ya? Solusinya pakai gadget yang berbeda atau orang yang berbeda, ya, bukan gadget yang sama dipakai berulang-ulang untuk orang yang sama, ya. Eli tolong mungkin seperti itu, ya. Untuk pertemuan berikutnya tidak ada ampun ya, jadi tetap saya aktifkan fitur ini. Fitur ini saya aktifkan lagi sekarang, ya. Fitur ini saya aktifkan lagi, jadi fitur tidak boleh titip absen ini saya aktifkan lagi. oke Pak. Ya, oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Tadi sudah dijawab sama siapa tadi? Fatwaldi ya? Nggak dengar tadi, saya nggak lihat tadi. Ya, Pak. Wah, hebat kamu. Kamu kok nggak menyala kameramu, Fatwaldi? Ya, nggak ada yang menyala ini kameranya ini. Wah, gitu. Serius sih. Wah, serius, Rek. Duduk manis ini, Fatwaldi. Pantesan bisa jawab ini. Wah. Lagi daftar Polri, Pak. Lagi daftar. Hah? Polri, Pak. Polri. Ya. Oh, Polvar. Oke. Ya, kemarin kita sudah belajar di 3 model, ya. Tadi sudah dijawab sama Watwaldi dengan benar. Yang pertama adalah model Dagmar. Terus kemudian adalah model Aida. Dan berikutnya adalah model Aita. Sekarang kita lanjutkan, ya. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah, mungkin bisa kalian catat,
atau kalian bisa lihat di PowerPoint yang sudah saya upload di sistem My Brilliant, kalian bisa download ya. Model berikutnya adalah model yang dikembangkan oleh psikologi sosial, ilmuwan psikologi sosial atau psikolog ya, yang namanya Levitz Gary Steiner. Ya, kalau yang sebelumnya ya model AITA itu dikembangkan oleh seorang sosiologi, seorang ahli sosiologi atau sosiolog. Sekarang ilmu komunikasi berterima kasih pada psikolog ya, ahli psikologi sosial namanya Levitz Gary Steiner ya. Nah ini kalau kalian melihat model seperti ini adalah khas gayanya psikologi ya, gayanya psikologi. Karena apa? Karena dilihat di sini ada 3 proses ya, ada 3 bagian ya. Di dalam psikologi mungkin kalian pernah dengar ada istilah id, ego, dan superego. Jadi nyari seperti ini. Jadi di dalam manusia itu terdiri seperti ada 3 bagian yang dinamakan bagian kognitif, bagian afektif, dan bagian konotatif. Mungkin ada yang mau menjelaskan? Kamera Avantal diganti lagi. Berarti punya beberapa kamera ini. Ada yang tahu apa itu? Enggak, Pak. Enggak bisa, Pak. Oh gitu. Saya pikir punya ada kamera itu apa namanya webcam diletakkan di mana dan pakai dari laptop gitu. Saya kemarin Kalah YouTuber, Pak. kemarin saya beli ternyata apa rusak punya saya. Aduh belum saya perbaiki. Drivernya belum nemu. Ini belum saya perbaiki. Oke. Ada yang mungkin tahu apa yang dimaksud dengan kognitif, afektif, dan konotatif? Kognitif, afektif, konotatif. Ada yang mau membantu menjelaskan? Cewek-cewek nggak pernah dengar suaranya ya. Ketua kelas, Karima, ada kan? Hadir? Berkembang mengacu pada tahapan. Saya, Pak. Hadir, Pak. Kognitif, Pak. Iya, Eli, kamu gimana suaramu kurang keras? Halo. Mengacu pada tahapan kemampuan seseorang. Oh gitu, ya. Oke, itu yang mana itu? Yang kognitif, afektif, atau konotatif? Kognitif. Oh gitu. Ya, jadi manusia ini menurut teori psikologi itu terbagi oleh 3 bagian di dalam setiap insan, setiap pribadi manusia itu seperti ada 3 bagian. Yang pertama dinamakan sebagai bagian kognitif, yang kedua adalah bagian afektif, dan bagian konotatif. Gampang seperti itu. Kognitif ini adalah di bagian, kalau dianggap digambarkan sederhananya gitu, kalau saya bikin di papan tulis gitu kayak gambar orang. Kognitif itu di kepala gampangannya ya, di bagian kepala. Kepala itu lebih di arah pengetahuan ya, di pengetahuan, pemahaman, informasi. Jadi hal-hal yang diketahui oleh dia. Hal yang diketahui oleh dia ya berdasarkan inputan dari proses indrawinya. Jadi kalau dia pernah melihat sesuatu teringat ya, kemudian dengar sesuatu teringat. Kalau dia membaca sesuatu, monggo Andrea silakan. Teringat sesuatu itu yang pemahaman ya. Kalian pernah belajar dulu waktu SD diajarin sama bu guru apa matematika, mungkin ada beberapa yang diingat, itu namanya pemahaman, pengetahuan. Kalian pernah diajak oleh orang tua wisata kemana gitu, dan kalian teringat ya. Mungkin pernah sama tetangga gara-gara seperti sekarang ini banyak mangga. Mencuri mangga, ketahuan. Ya, monggo, beliau nggak apa-apa. Apa namanya, teringat. Nah, itu namanya di kognitif ya, di bagian istilahnya pemahaman ya, pemahaman, pengetahuan, informasi. Sedangkan afektif ini adalah lebih arah apa ya? Lebih dari arah sikap ya, sikap. Jadi sikap itu sudah ada sebuah kecenderungan terhadap sesuatu yang kita pikirkan atau kita pakai atau kita yakini, itu namanya sikap ya. Tadi itu pengetahuan,
informasi dan kita masih belum bersikap, hanya sekedar pengetahuan informasi ya, yang ini adalah merupakan sikap. Sikap itu misalnya dari informasi tadi itu ya, wah saya bowencir sama tetangga itu. Kapan-kapan saya harus mencuri, tidak boleh kena saya habiskan. Nah, itu mungkin seperti itu ya. Atau mungkin sikap lain lagi, wah sudah, saya tak akan menanam mangga sendiri di depan rumah, misal. Itu sikap ya. Sikap artinya sesuatu yang sudah menjadi kecenderungan kita ya. Sedangkan konotatif itu sudah merupakan perbuatan ya. Jadi kalau saya gambarkan itu, kalau kognitif itu di kepala, afektif itu di tangan, kaki itu adalah perilaku ya, konotatif. Jadi sudah menjadi sebuah kebiasaan, itu adalah konotatif. Kita bersikap itu masih belum tindakan teman-teman, tapi itu sebenarnya sudah keputusan dari kalian. Jadi kalau kalian misalnya, contoh gampang saja ya, misal ya, kalian mengikuti sebuah debat ya, debat calon wali kota misalnya, kalian tidak tahu kenal sebelumnya, kalian ikut ya, ketika dia debat ya, debat kelihatan seperti itu, kalian mendapatkan informasi dari apa yang diomongkan ya, dari apa yang dilihat oleh kalian sikap-sikapnya ya, dan mungkin mendapat masukan dari moderatornya, dari teman-teman, wah ini hebat sih, ini debatnya bagus seperti itu. Akhirnya kalian bersikap, oh yang ini kayaknya lebih bisa dipercaya, ini kayaknya lebih bagus, ini sikap ya. Tapi kalian belum bersikap, belum berlaku. Perilakunya nanti misalnya saat pemilunya, kalian datang ke bilik dan baru itu milik, itu namanya perilaku ya. Jadi gampangannya seperti itu perilaku itu sebenarnya hampir tidak hanya berkaitan dengan pemilu yang kayak tadi, dan tidak hanya berkaitan dengan iklan ya. Pada dasarnya semua manusia seperti itu ya, semuanya manusia seperti itu ya. Jadi semuanya sebenarnya sambung menyambung ya, saling nyambung menyambung, saling terikat ya, saling berkaitan ya, tidak bisa terpisah ya. Nah, di sini kita akan lihat ketika iklan itu bekerja, yang dijadikan langkah pertama oleh iklan itu di dalam proses kognitif, yaitu tadi saya bilang di kepala, di pemahaman, dari yang tidak tahu menjadi tahu ya, dari tidak sadar menjadi sadar ya, kalau terjemahan sederhananya. Tapi mungkin paling pas adalah awareness ini bukan dari kesadaran, tetapi tahu menjadi tidak tahu ya. Kesannya kalau di Indonesia sadar dan tidak sadar itu seperti tidur kemudian bangun, atau mabuk kemudian tidak normal lagi kayak gitu, atau baru kemudian koma kemudian enggak, tapi bisa tidak tahu. Jadi contoh yang tadi itu, saya tidak tahu nih siapa yang akan ya, saya ikut di sebuah debat ya, entah di televisi ya mungkin, atau datang langsung ya. Nah itu dari kemudian tahu, oh orang ini ternyata dulunya ini atau punya sikap seperti ini, baru kemudian menjadi pengetahuan, knowledge ya, pengetahuan, informasi yang tadi yang kita dapat menjadi sesuatu yang kemudian jadi pengetahuan bagi kita ya. Ketika kalian ikut kuliah pagi ini, kalian mendengar saya, melihat PowerPoint ya, terus kemudian siapa tahu mungkin kalian juga membaca buku-buku di samping kalian ya, itu dari informasi tadi ya, dari informasi tadi, awareness tadi, kemudian menjadi pengetahuan. Oh begini ya, ternyata sebuah iklan bekerja itu konsepnya seperti ini. Oh ternyata manusia itu ternyata proses di dalamnya itu seperti ini. Nah itu jadi pengetahuan ya. Tapi masih di dalam otak ya, di dalam benak ya. Kemudian berikutnya lanjut ke sikap ya, ke afektif, menjadi suka, menjadi ketertarikan ya. Tentu iklannya seperti ini ya. Yang bagus seperti ini, bisa saja ya kalian kemudian jadi tidak suka ya, atau kemudian jadi sama aja yang lain gitu. Tapi itu bukan iklan yang bagus, bukan iklan yang efektif. Iklan yang bagus tentu kemudian setelah terjadi proses kognitif, kemudian dia menjadi suka ya. Kembali lagi ke contoh saya misalnya debat gitu, dari kemudian kita tahu, dari kita dengarkan omongan dia ya,
uraiannya dia, terus dari sikap apa namanya tingkah lakunya dia, tangannya, gesturnya, intonasinya, ya istilahnya komunikasi nonverbal. Kemudian kita tahu, kemudian kita bersikap, wah saya nggak suka yang calon A, saya suka dengan calon B. Nah itu kalau kemudian debat ya. Tapi kalau misalnya kita melihat sebuah iklan, terus kemudian timbul kemudian, oh iya ya, boleh juga ini produk ini. Ini kita mulai timbul ketertarikan. Dari tim ketertarikan ini, liking, kemudian menjadi preferensi. Preferensi ini adalah seperti kayak kita bekal, pedoman. Oh, kapan-kapan ya setelah kita melihat ada sebuah iklan HP, kapan-kapan kalau HP saya misalnya ada rezeki saya mau ganti lagi, mungkin saya akan mencoba tipe yang ini. Ya, itu sudah jadi pedoman. Atau dari sekian merek HP setelah kita melihat oh satu merek ini yang karena kita tadi melihat iklannya menjadi tambahan lagi referensi. Oh, berarti nanti kalau saya mau beli berarti bisa merek A, merek B, merek C, dan ini sekarang ada lagi merek D. Nah ini, jadi ketika nanti kita mau beli HP, merek D ini jadikan preferensi. Yang dulu mungkin tidak, ya, dulu tidak, karena kita tidak pernah melihat iklan. Sekarang ada melihat iklannya, menjadi suka, terus kemudian dijadikan preferensi. Ya, jadi kita sudah mengerucut dari sekian banyak merek HP misalnya, kita sudah mengerutkan hanya mungkin 3-4 merek. Ya, jadi preferensi. Baru kemudian, di proses perilaku, ya, di proses perilaku ini adalah kita ada bagian di tahapan itu kita menjadi yakin. Iklan itu meyakinkan kita, ya, meyakinkan kita terhadap pilihan produk atau jasa yang ada di iklan tersebut, ya. Jadi kalau tadi misalnya kita melihat iklan, terus kemudian dari nggak sadar merek itu ada, kemudian ada, atau mungkin ada produk baru, ya. Sekarang Samsung S20 ya, ya. Terus ada iPhone yang baru ya, iPhone 12 ya. Nah itu, terus kemudian jadi sekarang tahu, oh iPhone 12, Samsung S20 ini sekarang fiturnya apa, gitu. Ada lagi Samsung apa yang bisa dilipat itu, ya. Ini kan dulu nggak tahu, kemudian kita melihat iklannya, oh ternyata HP ini bisa dilipat. Dan apa untungnya HP dilipat? Apa kira-kira untungnya HP dilipat? Pak Waldi, kira-kira kamu apa yang menarik dengan HP yang bisa dilipat? Hah? Kenapa? Tema tempat. Bisa ditaruh di mana-mana, Pak. HP-nya bisa dilipat loh. Efektif. Ya. Pernah lihat iklan Samsung Tema tempat, Pak. yang baru itu, seri apa itu? HP itu Pernah, Pak. Hah? Apa? Pernah lihat. Belum pernah lihat iklannya Samsung yang terbaru, HP-nya yang bisa dilipat. Sudah Pak, di YouTube. Apa kira-kira keuntungannya menurut kalian? Bisa ditaruh saya di mana-mana, Pak. Kenapa? Kalau saya jelas layarnya menjadi lebih lebar. Bayangkan, kita kepingnya layarnya itu 6 inch ya. Tapi karena nggak bisa dilipat, di saku ini terlalu besar kalau kita lihat. Tapi kemudian bisa dilipat, kecil tapi dibuka sama gitu. Atau misalnya sama-sama 5 inch bentuknya, tapi kalau kita buka berarti 5 kali 2. Ya mungkin 10 inch, berarti lebih lebar. Tapi dengan ukuran lebih sempit. Nah ini contoh ya. Karena bentuknya itu layar, tetap layar, tapi bisa dilipat. Di dalamnya layar saling menutup ini, ya, nutup gini. Kemudian kita buka, kayak gini. Berarti kan lebih lebar layarnya. Tapi kalau gini lebih kecil, ya. Tapi tetap desanya kecil, kita buka lebih besar, ya. Tentu kalau layar lebih besar kan enak ya, gambarnya lebih jelas, tulisannya lebih bisa dibaca dan lain-lain. Ini menurut saya sesuatu yang terobosan yang baru, ini belum saya lihat merek lain yang melakukan itu, ya. Nah, ini cuma saya harus diyakinkan ya, setelah saya dapat iklannya, terus kemudian saya kan harus diyakinkan apa untungnya saya beli HP yang layar lebar, ya kan, harganya lebih lebar. Lah, iklan ini harus meyakinkan untungnya dengan untung atau kelebihan kalau layar itu lebih besar, ya. Misalnya contoh, oh Anda ini seorang sales ya, seorang sales yang harus banyak presentasi ya,
banyak presentasi. Selama ini presentasi pakai laptop, tapi kadang-kadang ada permintaan untuk mendadak, nggak bawa laptop. Nah ini sama, ketika dibuka HP-nya itu kayak tablet, ya. Ketika HP-nya dibuka dilepas ini kayak tablet, jadi kayak tablet tapi dilipat jadi dua jadi HP. Ya kan, bayangkan seperti itu. Dan ketika Anda bisa presentasi dengan dengan tablet itu yang sebenarnya cukup besar ya layarnya, itu sama aja seperti kayak kita presentasi pakai laptop. Dan kalau kemudian deal, luar biasa kan. Nah, jadi harga itu nggak sebanding dengan nilai project yang kalau kita menangkan dengan menggunakan laptop tadi ya, dengan menggunakan HP tadi. Ya ini contoh ya. Contoh, kalau kalian misalnya bikin iklan, terus kemudian di situ kalian yakinkan bahwa ini loh manfaat kalau kemudian layarnya lebar misalnya. Ini contoh ya. Dari kemudian yakin, apalagi kemudian ditunjukkan misalnya contoh siapa saja yang pernah memakai misalnya, atau tokoh-tokoh yang memakai, dan itu tokoh-tokoh itu menjelaskan kenapa dia menggunakan itu, dijelaskan di dalam iklannya. Tambah mantap ya. Misalnya contoh ada seorang seorang kayak kalian misalnya desainer top. Siapa desainer top di Indonesia? Siapa desainer top di Indonesia yang jadi referensi kalian? Misalnya dia bilang, saya tidak perlu bawa laptop ini, saya bisa saya bisa mendesain dengan di segala tempat, tinggal saya buka gini. Iya ya, saya kan perlu kadang-kadang mendesain. Nah, kayak gitu misal loh ya. Atau mungkin ada lagi yang misalnya seorang pemusik misalnya, saya tidak perlu bawa laptop sekarang, HP-nya saya buka, saya gunakan seperti kayak keyboard atau pakai apa itu, trumpet itu ya, drum itu ya, misalnya sebagai DJ misalnya, ya kan, itu kan bentuknya kalau dibuka seperti tablet, padahal tablet itu sekarang orang nggak mau, terlalu besar gitu loh, tapi tablet itu bagus. Saya sekarang aja punya tablet, saya memang jarang pakai soalnya, ya tablet terlalu besar memang. Dulu kenapa saya beli tablet? Karena saya suka menulis, dan saya tidak mau ketika menulis itu harus di depan laptop, karena kadang-kadang kan males, nggak harus nyalakan laptop. Kalau nyalakan laptop berarti duduk di meja. Saya kepinginnya itu sambil ya rebahan, leyeh-leyeh, tapi nggak ngetik gitu loh pas lagi tiduran. Saya punya ide, saya nulis gitu. Lah pakai HP itu terlalu kecil, pakai tablet itu masih mending gitu, layarnya 7 inch, masih mending gitu loh ya. Itu akhirnya saya dulu beli tablet itu ya. Tapi ternyata tablet itu cukup berat ya. Akhirnya saya terwakili dengan beli HP yang layarnya 6 inch ya, lebih kecil dibanding tablet tapi cukup lebar sehingga saya ngetik ini masih bisa ya. Nah, baru setelah diyakinkan ini, kemudian perilakunya yaitu yang diharapkan adalah purchase. Pergi ke toko atau ngomong sama SPG, saya beli HP ini. Ya, ini adalah model proses komunikasi periklanan menurut Levitt Gary Steiner, menurut psikologi ya. Jadi kalau kita lihat di sini dia menggunakan paham di dalam psikologi di mana tubuh manusia itu ada di dalam diri manusia itu seperti ada 3 bagian. Ya, tapi sebenarnya semuanya juga seperti ini loh ya. Jadi kalian ini kalau misalnya belajar, please jangan hanya menggunakan satu kaidah aja. Kalau bisa dikembangkan lagi. Jadi kalau misalnya kalian belajar seperti ini iklan ya, kayak seperti ini mungkin kalian bisa terapkan untuk hal yang lain ya. Hal yang lain. Contoh misalnya kalian sudah mulai bisnis misalnya ya, mulai freelance ya, mulai bekerja mendapatkan uang sendiri, kalian buka misalnya desain misalnya. Nah, ini kalian harus juga ketika kalian presentasi harus menjelaskan 3 ini. Ya, ketika misalnya ada seorang calon klien telepon, "Pak Waldi, kamu bisa bikin logo?" "Oh bisa." "Kamu bisa nggak datang ke kantor ya untuk presentasi?" "Oke siap. Mau apa yang mau dibikinkan? Logo apa? Mungkin saya bisa mencari referensi dulu." Ya, oke, saya cerita sedikit aja ya. Paham. Berangkat Pak Waldi ke tempat klien. Nah ini sudah harus dipikirkan. Yang pertama mungkin untuk membuat bahwa mereka itu percaya dengan kita harus tampilkan dulu kita dulu siapa. Saya Fatwaldi, seorang desainer yang sejak SMA misalnya, dan saya sekarang fokus untuk didesain, makanya saya masuk di DKV
Universitas Dinamika misalnya, ini karya-karya saya sudah pernah mendapati penghargaan waktu di SMA begini, saya sudah membikinkan logo. Wah, calon klien tadi sudah dari yang tidak tahu siapa Pak Waldi menjadi tahu ini, ya. Terus kemudian jadi afektif. Oh, ada perasaan kagum, ada perasaan suka, ya. Bukan suka artinya nyenengi Pak Waldi ya, seolah lanange ya. Tapi suka itu artinya udah menjadi agak yakin gitu lah. Jadi kan preferensi, oh boleh ini ya, boleh gitu. Kamu lanjut lagi presentasinya ya, masuk ke dalam konotatif. Ini loh, saya bikinkan logo berdasarkan data. Terus terang, kami belum banyak data karena memang belum deal. Tapi nah saya gambarkan seperti ini loh ya. Perusahaan Bapak bergerak di bidang ini, kami membuat seperti ini. Mulai conviction. Nah, setelah itu mereka kemudian jadi yakin. Oke. Nah, baru purchase ini Mas. Saya kalau misalnya menggunakan jasa sampean Mas Waldi, kira-kira berapa? Oh, baru dibukakan layar berikutnya, slide berikutnya. Ini Pak, ini adalah harga dari kami, harga basics. Ini adalah belum fix ya, karena masih belum tahu kebutuhan dari Bapak. Wah, di dalam hati calon klien, wah ini sesuai anggaran ini. Wes seneng wes dia, wes seneng. Oke Mas, tolong dibikinkan penawaran. Wah, kena itu wes sudah. Kalau wah di dalam hatinya nggak ada proses ini, kemudian selesai. Oke Mas Waldi, nanti kapan-kapan saya hubungi lagi. Wah, belain ini. Kapan-kapan ini nggak jelas ya, nggak jelas. Oke, sampai sini ada pertanyaan tentang model ini? Mas ada pertanyaan Pak. Iya, Pak Daniel. Oh, jadi ini Pak, kenapa itu suaramu eko, gema. Coba mic-nya sama speakernya dibalikkan. Oke, Pak, masuk ke mic, masuk lagi. Mic suaranya gema, eko. Oh iya Pak, gini gimana Pak? Masih feedback kamu, Bill. Jadi makna denotatif kenapa nggak masuk di bagian konotatif ya prosesnya itu? Seperti itu. Nggak paham aku, maksudnya apa? Nggak paham aku, Nil, pertanyaanmu. Oh, nanti. Ya. Punyamu. Kepencet kayaknya, Pak. Oh gitu. Ya wes, oke. Oke, ada pertanyaan yang model ini? Nil, mic-nya dimatikan dulu. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Oke, itu tadi model dari Levitt Gary Steiner ya. Kita lanjutkan. Nah, ya, ini model yang terakhir sebenarnya ya. Jadi kita sudah tahu ada model namanya AIDA, model yang sebenarnya sudah sangat terkenal karena paling mudah memahami sebuah iklan bekerja. Dan ini sudah lama ya, tahun 1920-an. Tetapi ada kelemahan ya, ada kelemahan di AIDA ya. Maka kemudian ditambahkan satu tahapan ya. Jadi sebenarnya AICA ini hampir sama dengan AIDA. Cuma ditambahkan atau merevisi atau menyempurnakan dari model AIDA ya. Bedanya di mana? Ya, bedanya di mana? AIDA dengan AICA. Ada yang tahu? Bedanya trial kayaknya. Confusion sama action, Pak. Gimana? Halo, Pak. Confusion sama action itu, Pak. Oh, kurang tepat. Confusion sama betul ya. Bedanya ditambahin satu ya, ditambahin satu tahapan.
Kalau AIDA itu attention, interest, desire, action. AIDA ini disempurnakan, ditambahkan satu tahapan di antara desire dan action, yaitu tahapan yang dinamakan conviction. Ya. Jadi AIDA ini menyempurnakan model AIDA. Kenapa kok perlu disempurnakan namanya conviction? Ternyata manusia tidak begitu mudah dari apa yang sudah sampai tahap desire, kemudian action, itu tidak ternyata mudah. Ya, karena pada dasarnya manusia ini adalah sifatnya itu pelit, dalam arti ketika dia mengeluarkan sesuatu, ya mengorbankan sesuatu, dia berharap pengorbanannya tidak sia-sia, mendapat sesuatu yang setimpal dengan apa yang dia korbankan, bahkan kalau perlu lebih. Sehingga ini harus diyakinkan, lagi sekali lagi diyakinkan, ya. Jadi ini nggak hanya berkaitan dengan iklan, pada dasarnya semuanya harus diyakinkan, ya, bahwa yang dilakukan ini sudah benar. Ya, maka di sini harus namanya tahap conviction. Jadi meskipun saya ingin sekali, ya, kalau saya terjemahkan desire itu bukan hanya keinginan yang sangat kuat, tetapi sudah nafsu gampangannya, ya, sudah diubun-ubun gitu keinginan, ya, sudah keinginan yang sangat kuat, sudah sampai timbul nafsu gampang seperti itu. Ternyata ini masih belum bisa menggerakkan sebelum benar-benar diyakinkan bahwa dia yang lakukan ini benar, ya. Kecuali kalau misalnya gratis, ya. Makanya kemarin sudah saya bilang ada salah satu misalnya kita bisa menggunakan namanya sampel, ya, pemberian gratis, ya. Kalau pemberian gratis orang tidak masalah, karena masalah dicoba, kalau nggak suka ya buang gitu aja atau nggak beli lagi. Tapi kalau kemudian disuruh beli, ya, dan kita nggak tahu selama ini yang baru ini seperti apa, orang harus diyakinkan. Ya, contoh misal begini, saya selama ini menggunakan HP. Contoh aja, merek Samsung, ya. Saya sudah terbiasa dengan menu-menunya Samsung dan semua fitur-fiturnya Samsung, ya. Ini sudah saya beli, anggap saja, ya, sudah 3 tahun misalnya, sudah waktunya ganti, ya. Yang di dalam benak kita sebagai pengguna Samsung pasti dia akan melihat Samsung untuk penerusku yang sekarang. Saya terakhir misalnya menggunakan Samsung seri S15 misalnya. Saya akan melihat sekarang yang terbaru apa, Samsung S20. Di dalam benak saya pasti saya akan beli S20 karena selama ini saya puas, senang dengan Samsung yang seri S, ya. Tetapi karena sudah lama, ya, sudah retak-retak apalagi layarnya, gitu, suaranya sudah ada gembret, warnanya mungkin agak puyeh, ya, istilah Jawa kurang celing gitu, udah waktunya karena sudah lama misalnya. Yang dalam benak saya adalah Samsung, karena selama ini saya juga ada masalah. Terus kemudian ada iklan datang, contoh, misalnya merek merek Vivo misalnya, merek Vivo, ya. Wah, saya nggak pernah lihat orang pakai Vivo misalnya. Dan bagaimana Vivo gitu, ya, ini harus diyakinkan, harus diyakinkan. Lah, apalagi dia sudah mengorbankan, ya, nanti kalau misalnya saya beli Vivo, jangan-jangan nanti nggak cocok dengan kebiasaan saya harus banyak belajar, nanti rusakan, nanti selama ini Samsung nggak, ini harus diyakinkan, ya, dia akan berkorban, ya, apalagi kalau semakin mahal pengorbanannya, semakin besar, dia pasti akan lebih hati-hati. Ya, contoh kalau misalnya beli murah gitu, ya, anggap saja misalnya cuma 10.000, orang akan lebih nggak terlalu diyakinkan karena kalau salah biarin cuma 10.000 gitu, ya. Misalnya contoh kita ditawarin beli ini, oke, gitu. Kemudian ternyata nggak enak misalnya atau apalah, nggak puas, nggak masalah kalau terlalu masih murah, misalkan nggak apa-apa nyoba. Tapi kalau semakin besar pengorbanannya mahal, ya, kita harus hati-hati gitu loh. Ya, ini kebiasaan manusia. Maka perlu di situ tambahan tahapan, yaitu namanya conviction. Conviction ini harus diyakinkan. Iklan itu juga ada bagian di dalamnya, itu harus meyakinkan bahwa keputusannya yang dipakai, bahkan kemudian tindakan yang akan dilakukan itu sudah benar. Pak Yusuf, bagaimana tahapan conviction itu? Nanti saya jelaskan, ya. Di dalam iklan itu harus ada apa kalau mau tahap conviction, ya. Tapi conviction ini sebenarnya yakin, ya, harus diyakinkan. Sama, ya. Contoh misalnya siapa yang sudah menikah sekarang? Siapa yang sudah menikah sekarang? Pak. Dido. Belum, Pak. Punya anak 2.
Belum, Pak. Enggak, ya nanti saya cerita aja ya, tapi ini bukan itu. Jadi biasanya kadang-kadang kalau sudah mau menikah, sudah lamaran ini terus sudah ditentukan tanggal, kira-kira beberapa hari atau seminggu 2 minggu sebelum acara itu kadang-kadang orang tua atau siapa itu pasti akan bertanya, wis yakin tale, wis yakin tanda kawin. Udah belum kawin ini. Kenapa? Ya ini nanti ini keputusan besar, jangan sampai kamu kayak gini. Enggak Bu, aku mantep. Enggak Pak, aku mantep. Nah, itu diyakinkan gitu loh ya. Sama. Jadi kalau sudah yakin, ya udah. Artinya nanti tahu ya itu ketika berkorban ternyata salah, ya sudah. Nah, makanya orang selalu berpikir dulu, ya harus diyakinkan dulu bahwa apa yang dijadikan keputusan, apa yang nanti jadi tindakan itu bukan salah, ya. Salah satu contohnya misalnya begini, kamu salah ya, tapi jangan khawatir. Yang pakai itu sekarang banyak ya, pakai itu HP ini banyak. Masa mereka salah sih, gitu loh? Masa mereka salah? Kalau salah, ya kamu punya teman yang banyak itu banyak pakai ya itu ya saya bocorkan sedikit misalnya iklannya gampangnya di dalamnya seperti itu ya. Kalau misalnya kamu merasa salah, kamu temannya banyak kok, ini loh banyak ini yang makainya seperti itu ya. Ada pertanyaan sampai di sini model Aicha? Berarti kurang lebihnya sama Pak, sama yang Aida Pak. Betul, ya, cuma ditambahin conviction, ya, ditambahin conviction, tambahin conviction. Oke. Ada pertanyaan lain? Nggak ada Pak. Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Materinya yang ke-6 ini juga sudah saya upload di pertemuan yang sekarang. Ya, silakan kalian download. Kita teruskan lagi tentang proses model komunikasi periklanan. Ya. Nah, sekarang bagaimana implementasinya? Bagaimana implementasinya di dalam kreativitas dalam pembuatan iklan melihat model tadi? Ya, kita tahu ternyata iklan itu memiliki tahapan seperti ini. Prosesnya di dalam manusia itu seperti ini. Ya, berarti iklan itu harus mengandung di dalamnya. Ya, kalau tidak ada mengandung di dalamnya, ya tidak akan kena. Karena kita tahu ternyata iklan itu kalau berhasil harus ada tahapan seperti itu. Ya, tergantung mau mana yang mau dipakai, ya, mau mana yang mau dipakai, model Aida, Aita, dan macam-macam. Tetapi pada dasarnya ketika mengikuti model itu, semua di dalam iklan itu kalau bisa ada. Bisa jadi di dalam satu iklan itu memiliki proses itu semua, ya. Di dalam tadi itu dalam satu iklan, misalnya Aicha, itu di dalam iklan itu ada 5 tahap tadi, ya, Aicha di dalam iklan itu bisa jadi satu iklan ini terbagi beberapa hal, ya. Jadi kita bikin kampanye periklanan, nanti kita belajar di manajemen periklanan ya. Kita sekarang 1 bulan ini, ya, kita akan di tahapan A, ya. Kita akan bikin iklan dan ini masuk di dalam strategi kita bahwa kita masih di tahap A, attention, ya. Oke, setelah selesai, misalnya diberi waktu anggap saja 1 bulan. Bulan kedua kita bikin iklan yang tahapannya interest, gitu. Selesai, bikin iklan lagi, tahapan desire. Jadi satu tahapan, bisa satu iklan, bisa satu kampanye. Tapi bisa jadi, ya, satu iklan itu langsung memiliki 5 tahapan. Tentu yang ideal adalah satu iklan, satu tahapan. Ya, kenapa? Karena orang akan bisa, ya, lebih dipahamkan, ya. Tapi kalau terlalu banyak pesan yang dimasukkan dalam iklan, tahap 5 tahap tadi misalnya aja tadi dalam satu iklan, orang
akan bingung ya, kecuali kalau produk itu bukan produk yang baru, produk yang lama tidak masalah, tapi yang produk yang benar-benar baru, terus apalagi kemudian kebiasaan baru, model yang baru, ini harusnya nggak bisa hanya cuma sekali iklan ya, sekali tahap, harus kemudian berlanjut ya. Dari contoh misalnya kebiasaan baru, misalnya contoh dari dulu biasanya kita misalnya ya, zaman saya dulu pakai HP itu adalah mesti ada ditekan gitu, ada apa, ada tombolnya ABC ya, 1 2 3 4 5 6, di dalam satu ada ABC, di angka 2 itu DEF gitu, atau langsung keyword T S JKL titik koma misalnya gitu, kemudian jadi apa namanya, jadi layar yang tak ada tombolnya, nggak ada tombolnya. Saya sendiri ya, saya cerita aja untuk saya sampai apa namanya menggambar ya, saya menggambar karena waktu itu HP ya, HP yang dijual yang menggunakan layar sentuh itu ukurannya kalau nggak salah sekitar 3, jadi belum sampai sekarang yang sampai 6 gitu ya, masih sekitar 3,2 3,5 inch ya. Itu saya gambar sampean, saya ukur ya, karena kemudian layar itu saya bikin di kertas itu, terus kemudian apa namanya, kan saya bagi lagi itu layar, kemudian tombolnya di dalam. Saya akan melihat kira-kira cukup nggak tangan saya kalau mengetik seperti itu. Itu contoh dulu ya, itu adalah sebuah perilaku yang berbeda, karena zaman dulu HP kalau kita beli di toko itu belum ada yang namanya kayak sekarang, itu sudah ada kayak kemarin kita baca, artinya ada contoh ya, trial gitu, nggak ada. Kalaupun ada itu bukan trial tapi dummy. Jadi contoh kayak HP tapi nggak berfungsi ya, kayak mainan tapi ukurannya persis kayak gitu. Ini kan belum bisa menggambarkan ya, belum bisa menggambarkan bagaimana, tangan saya terlalu jauh. Jadi saya sampai beli HP yang dari yang ada tombolnya menjadi layar sentuh, ini lama ya, karena mikir cocok apa enggak. Apalagi kemudian pertama kali saya beli HP layar sentuh itu Nokia 6320 kalau nggak salah, layarnya cuma 3 inch ya, dan itu masih belum sekarang yang kapasitif, masih resistif ya, jadi nggak terlalu peka kayak gitu ya. Ini saya mikir banget ya, setelah itu saya beli HP yang agak bagus ya, karena pada waktu itu belum Android ya, yang Nokia layar sentuh itu yang saya beli pertama itu masih Symbian. Nah, yang pertama itu adalah saya beli itu Nokia, Sony Ericsson X8 kalau nggak salah. Itu sampai melihat saya, kayak apa yang besarnya, karena contohnya saya di toko itu cuma hanya dummy ya, dummy. Saya nggak mau mengeluarkan uang banyak, ternyata tidak bisa saya pakai gampangannya karena sudah biasa yang ada itu. Ini contoh ya, ini jadi ya, kalau saya ya, iklan itu sampai mengubah atau sesuatu yang baru perlu sampai meyakinkan banget. Ini kalau bisa satu iklan satu tahap ya, itu kalau sampai penjualan. Tapi nanti kita lihat kalau iklannya, produknya ini sudah terkenal ya, gampangnya kayak Lux ya, kayak Pepsodent seperti itu, bisa saja sih iklan ini cuma hanya sebagai bukan action ya, nggak perlu kan, karena dia sudah tahu ya, mungkin tahap sampai ke attention aja ya, atau mungkin sampai interest aja, atau desire aja, atau conviction, jangan salah kamu nggak salah kok milih ini loh sekarang banyak, oh ini loh saya tambah ke interest ya, ini loh saya tambahkan fitur-fitur yang baru, sekarang ada zat ini bisa menambah lubang, bisa apa membunuh kuman, bisa lebih seperti itu ya. Oke. Kreativitas dalam proses periklanan ya. Untuk membuat iklan yang baru, yang baik, harus mengikuti model proses komunikasi periklanan ya. Banyak model yang sudah saya jelaskan kemarin ya, tapi anggap saja kita menggunakan model AICA ya. Tadi kan sudah saya jelaskan kemarin juga ya, banyak model, tapi anggap saja kita menggunakan salah satu model adalah AICA, model yang lama dan kemudian diperbarui, ditambahin tahapan AICA ya. Model AICA ya. Model AICA kita tahu seperti ini, attention, interest, desire, conviction, action. Mungkin kalian mau menjelaskan ke saya apa itu attention, interest, desire, conviction, action, sambil kita review ya. Aditya?
Aditya? Halo? Aditya? Eli, mungkin mic-nya di off-kan aja. Diki? Coba bisa dijelaskan untuk saya, apa itu model AICA, bagaimana tahapan AICA itu? Ya, mic-mu sudah menyala, Diki. Saya siap mendengarkan. Oh ya, oke. Monggo, Afifah. Nggak tahu, Pak. Aku nggak tahu, barusan dijelaskan. Yang dulu juga. Ya, nggak apa-apa, jujur, bagus. Cewek-cewek, Kurnia? Faridatul Kurnia? Amelia? Ya, ini saya repot ini. Saya nggak tahu posisi kalian ini lagi ngapain. Gak ada yang menyala kameranya. Kalau saya di Saya kosan, Pak, salah nggak apa-apa ya. ya silakan Fatwaldi. Pertama itu attention Pak, menarik Oke. perhatian, Terus? menarik perhatian. Terus interest itu keuntungan untuk kita Pak, pelanggan. Terus keinginan lebih untuk membeli produk saya. Lalu keyakinan untuk membeli. Lalu tindakan untuk membeli Pak. Ya, betul sekali, Fatwaldi. Pinter. Mari kita contoh Fatwaldi ini kalau kuliah, duduk manis dicatat gitu. Jadi bisa dicontoh ini, Diki. Disiplin itu Pak orangnya. Oh, begitu. Kamu gak boleh sirik, Diki. Dan kenyataannya Fatwaldi bisa jawab gitu loh. Iri bilang bos, jawab terus. Apa ini? Oh ya, Septian, monggo nggak masalah. Tapi kan bisa dengar suara saya kan? Oke, nggak masalah. Yang penting masih bisa dengar suara saya. Oke, ya tadi sudah dijelaskan dengan benar oleh Fatwaldi. Jadi AICA itu adalah pertama, iklan itu harus menarik perhatian, getting attention, attract attention, ya. Kenapa? Kemarin sudah saya jelaskan, manusia ini sudah disibukkan dengan urusan masing-masing, ya. Kalau kemudian kita niat jualan, terus kemudian kita ngomongkan produk saya bagus loh, kok ini kopone aku. Nah, ini maka harus bisa menarik perhatian, meminta kesempatan untuk mendengarkan kita ngomong, ya, gitu. Kemudian interest, oke, kita sudah diberi kesempatan, oke, saya siap mendengarkan apa yang mau sampaikan. Gitu kan, kadang-kadang begitu ya. Oke, saya nggak repot ini. Ada yang bisa saya bantu, misalnya begitu kan kata-katanya. Nah, ini kita lihat yang tahap kedua. Kalau kemudian kalian tidak bisa menjelaskan hal yang menjadi keuntungan bagi dia, selesai. Belum selesai gitu mungkin sudah di-cut. Waduh Mas, aku repot Mas. Lain kali aja datang ke tempat, selesai wes. Kalian diusir dengan halus atau ditinggal wes. Nah, itu selesai wes. Bagaimana mau dia beli wong sampai di situ sudah selesai, ya. Jadi harus menunjukkan apa yang bisa kita berikan untuk kepentingan dia. Kalau tidak ada sesuatu yang bisa disampaikan untuk kepentingan dia, mereka ngomong buat apa, ya, buat apa. Jangankan beli mengikuti itu. Aku mendengarkan kamu juga ada manfaatnya. Sepurane ya, mohon maaf ya. Kamu yang keluar atau saya keluar. Apa gitu ya. Jadi itu di tahap yang kedua ini penting. Nah, oke, sekarang sudah ditunjukkan berguna bagimu. Apa bergunanya? Sudah dijelaskan. Kemudian ini yang kemudian ditimbulkan. Oke, iya saya memang butuh HP. Tapi saya nggak punya duit misalnya. Nggak punya duit misalnya seperti itu. Nah, ini saya mau beli HP, tapi ini barusan beli setahun yang lalu misalnya. Ini dijadikan ya. Dijadikan bagaimana sesuatu yang kebutuhan yang nanti menjadi kebutuhan sekarang, kebutuhan yang bisa ditunda menjadi kebutuhan mendesak. Ya, ini desire. Oke, sudah timbul keinginan, oh ya nggak apa-apa. Saya kan nanti ganti HP, ya, setahun lagi. Sekarang saya beli lagi, jangan apa-apa. Ya, toh ini kebetulan anak saya yang seharusnya SD ini tidak saya belikan HP, tapi gara-gara ada pandemi harus kuliah online, daripada ini saya belikan HP baru, mending saya beli yang baru aja, yang lebih canggih HP saya buat untuk anak saya. Toh dia kan paling
nggak terlalu untuk kebutuhan sangat, hanya untuk itu ya, untuk Google Meet aja misalnya, udah ini cukup gitu ya. Ini sudah desire ya. Lah conviction, diyakinkan, udah kamu beli ini sudah benar. Apa tambahan convictionnya? Misalnya kebetulan Pak, kami di sini ada promo, kalau Bapak beli sekarang saya beri cashback 500.000. Wah, belum Pak, hanya cuma minggu ini ya, ini minggu depan belum tentu ada misalnya. Atau saya tambahkan lagi Pak, ada apa namanya protection lens, screen protector, atau mungkin apa namanya tasnya atau apa, ditambahin apa namanya baterai itu, charging itu, apa namanya baterai bank itu ya, power bank kayak gitu ya. Nah kalau ini semuanya dia sudah butuh, terus kemudian di sini ternyata diyakinkan, berangkat itu ya. Sekarang kita coba lihat apa yang bisa kita terapkan di dalam iklan kita. Yang pertama attention ya. Attention ini, iklan ini harus menarik perhatian khalayak sasaran ya. Masyarakat atau manusia atau yang menjadi sasaran kita ini orang yang sudah sibuk dengan urusannya masing-masing. Wah ini nganggur Pak, nganggur pun nggak berarti gelem dikongkon dengerin omongan kita ya. Jadi ini tetap harus bisa menarik perhatian ya. Apalagi kita ini, iklan ini sifatnya adalah sukarela, kalian tidak bisa maksa ya. Kalau misalnya seorang pimpinan bisa memaksa bawahan, semuanya meeting, dengerin omong saya, kamu ayo dengerin omong saya, besok nggak ada libur. Waduh Pak. Ya wes ngono ya. Kamu nggak ngurus silakan keluar ya, besok mundurkan diri ya, nggak iso sekarang. Tapi kalau di iklan nggak bisa paksa ya siapapun, meskipun misalnya iklannya presiden ya, apa namanya iklan saat pemilu presiden nggak bisa maksa kita untuk mendengarkan iklannya dia, sukarela iklan itu ya. Ini berat ya. Tapi kalau misalnya ada kekuasaan enak memang, seperti saya bilang misalnya, seperti saya misalnya, saya mungkin sedikit punya kekuasaan ya, tapi itu di kelas yang online. Sekarang online ini saya juga bingung ini. Ayo tolong dijawab gitu, ternyata nggak dijawab. Saya juga bingung nih. Ya, padahal saya kepinginnya, saya ingin tahu apa yang saya jelaskan ini. Jadi kita modelnya ini dua arah, bukan seperti saya kayak di suara apa radio Sandiwara Radio kalian dengerin. Jadi saya tahu kurangnya di mana gitu. Nah, saya melihat selama ini kayak misalnya Pak Waldi ini, kenapa kok saya sebut, karena Pak Waldi ini yang paling aktif ya, lihat gitu, dan dia bisa mengikuti saya minta ya kalian juga seperti Pak Waldi gitu loh, kan lebih enak gitu, saya tahu di mana gitu, jadi bisa lebih kita interaktif gitu ya. Nah ini mereka kita minta sukarela untuk mendengarkan omongan saya misalnya ya. Maka di sini yang pertama adalah, kalau iklan itu untuk media cetak, ya, itu bisa berdasarkan ukuran. Semakin besar ukuran, semakin besar kesempatan untuk menarik perhatian. Sebuah iklan kecil, 1 kolom kali 10 cm, dibandingkan dengan iklan 1 halaman penuh, mana yang menarik perhatian menurut kalian? Apa Pak? Iklan 1 halaman penuh besarnya sama Ya. iklan 1 kolom kali 10 cm, mana iklan yang lebih menarik perhatian kalian ketika kalian membaca koran itu misalnya? Lihat dulu Pak, menarik nggak Pak desainnya Pak? Septian menjawabnya 1 kali 10, 1 kolom kali 10 cm ya. 1 lembar Pak, 1 halaman. 1 lembar, 1 halaman, betul ya. Semakin besar ukurannya, cenderung lebih menarik perhatian. Kalau iklannya kecil kayak koran gitu, kecil, nggak akan bisa, mungkin nggak akan menarik perhatian, kecuali kalau misalnya lagi nganggur di pojok KB. Tapi kalau iklan itu 1 halaman misalnya, 1 halaman di koran, akan lebih menarik perhatian. Loh, iklan apa iklan halaman nih gitu ya, di pojok, ya lah iklan sepeda motor ya. Mungkin kalau dia lagi butuh, mungkin diteruskan baca. Wah, aku nggak butuh sepeda motor ya, aku butuh HP. Jadi cuma
oh boleh juga ya, sepeda motor iki canggih iki, apa model terbaru dari tipe ini, boleh ini, nanti kapan-kapan kalau bosen ini tak tuki ya. Tapi kan belum sampai menjadikan tindakan ya, tapi ukuran semakin besar semakin menarik perhatian. Itu yang menggunakan ukuran ya. Jadi contoh media cetak ya, kayak di koran, di majalah, di billboard, semakin besar juga menarik perhatian. Iklannya kecil ya, ukuran cuma 1 meter kali 1 meter, lewat. Tapi kalau ukurannya 100 meter kali 100 meter gitu, padat ya, 100 meter kali 100, nggak misal ya. Dari jarak jauh gitu sudah, wih iklan apa kira-kira, ketok kewoco gitu loh, sudah lagi kelihatan ya. Jadi yang pertama ukuran, ya ukuran. Semakin besar semakin menarik perhatian ya. Itu yang menggunakan ruang ya, menggunakan space ya. Bagaimana kalau iklan itu tidak berbentuk space tapi berbentuk duration, durasi. Ya, berarti semakin lama durasinya semakin menarik perhatian. Iklan 5 menit dibanding dengan iklan 2 menit misalnya, terasa 2 menit ini akan lebih menarik perhatian. 5 menit selesai. Iklan apa yang mau? Gak sadar ya. Tapi kalau iklan itu 1 menit, tuh iklan apa kok ente? Tadi nggak didengerin, tapi kemudian juga selesai ya. Baru kemudian diperhatikan. Oh, baru kemudian ya. Jadi di attention ini ya, tahap di dalam itu mungkin kita bisa dimasukkan situ adalah ukuran ya. Kalau itu menggunakan iklan itu mengambil space, semakin besar ukuran berarti semakin menarik perhatian ya. Jadi di media koran, majalah, billboard yang modelnya ukuran itu seperti itu. Tapi kalau berdasarkan duration kayak di televisi, di radio ya, di YouTube YouTube, bayangkan kalau cuma 5 detik di YouTube ya, sudah selesai ya gitu. Tapi kalau misalnya dipaksa misalnya harus sampai 15 menit wah, misalnya ya. Cuma sayangnya YouTube hanya bisa memaksa cuma 5 menit ya, 5 detik ya. Kalau lebih daripada itu wah, mau tidak mau melihat iklan apa itu kamar-mari kayak gitu ya. Jadi semakin lama durasinya bisa menarik perhatian. Oke, itu yang pertama ya. Ini aplikasinya di dalam iklan ya. Yang kedua untuk getting attention, attract attention ya, bisa menggunakan warna ya. Warna itu khususnya di media cetak ya, di media cetak itu entah majalah entah koran ya. Semakin apa ya, genjreng ya, semakin genjreng. Semakin apa ya, norak mungkin. Semakin atraktif ya, semakin akan getting attention ya. Misalnya halamannya putih ya, terus kemudian di tengahnya merah misalnya tulisannya atau gambarnya, atau mungkin ada model ya, itu langsung kemudian kita akan menarik gitu ya. Jadi warna ya, warna yang mencolok ya, bisa mempengaruhi orang untuk berhenti untuk melihat iklan itu ya. Kemudian berikutnya posisi ya, posisi atau letak iklan ini ternyata berpengaruh ya. Contoh kita lihat misalnya majalah, misalnya majalah ya, teman-teman lihat ya, saya ya, ini misalnya ya, ini majalah ya. Nah ini misalnya, ini majalah, ini sampul depan, ini sampul belakang ya. Kemudian sampul depan ini saya buka ya, nah ini ya, berarti ini sampul dalam satu. Kemudian yang belakang ini sampul belakang saya buka, berarti ini sampul belakang satu. Ya, oke. Saya tanya ke kalian, kalau misalnya ini koran, ya, koran berarti ada halaman depan, halaman belakang, halaman dalam satu, halaman belakang satu, ya, atau majalah ada cover, ya, halaman depan, kemudian belakang, halaman belakang, kemudian halaman depan satu, halaman belakang satu. Saya tanya ke kalian, dari letak halaman ini, menurut kalian, mana yang paling attract attention? Pak Antualdi jangan jawab ya. Pak Antualdi, yang lain aja, coba saya ingin tahu. Ayo, attraction, menurut kalian loh ya. Yang belum cewek itu, saya ingin dengar suaranya cewek ini. Atau Malik ini, sudah mic-nya on ini. Malik, coba.
Kamu sudah on ini kamera apa mic-mu? Halo Malik, mic-mu sudah on ini. Apa jawabanmu? Covernya Pak. Cover itu berarti apa? Depannya depan. Ya, halaman apa? Halaman depan ya, betul sekali. Ya, Malik betul. Awalnya. Ya, jadi yang getting attention pertama kalau masalah posisi ya itu adalah di halaman depan. Oke, sekarang saya lanjutkan lagi. Setelah itu, yang nomor 2, halaman mana? Mungkin ada yang jawab. Malik atau yang lain mungkin mau menjawab? Ya, ini anggap saja ya, halaman depan, ini halaman belakang, ya, ini halaman depan 1, ya, terus kemudian ini halaman belakang 1, ya, terus kemudian kalau majalah biasanya dicepret tengah ya, dibuka, jadi satu halaman gitu dicepret tengah, itu halaman 5 dan halaman 6. Oke, katanya Malik, yang attract attention yang nomor 1 itu halaman sampul, halaman cover, betul, halaman luar 1, halaman depan. Oke, berikutnya kira-kira mana? Yang tengah, Pak. Tengah, halaman 5 dan 6 ya, di tengah ya, pas di cepretan situ ya. Oke, salah. Halaman belakang, Pak. Ya, betul sekali. Siapa yang jawab ini? Bagas, Pak. Oh, Bagas, betul ya. Halaman paling belakang itu attract kedua. Ya, attraction kedua. Jadi orang pertama ya halaman sampul tadi, benar Malik. Terus kemudian halaman kedua ya Bagas ini halaman paling belakang. Nomor 3, halaman mana? Cewek gantian. Nikita Farah. Ayo teman-teman, atraktif. Depan mungkin Pak. Hah? Eli? Pak Yusuf izin, Pak, ke belakang, Pak. Ya, Pak Taufik. Eli apa? Depan mungkin. Depan dalam ya? Depan kan tadi sudah dijawab sama Ya, Mbak. Pak. Hah? Ya, betul ya. Jawaban Eli benar, yaitu adalah halaman depan dalam. Ini nomor 3. Ya. Kemudian halaman yang 4 yang tertarik berikutnya adalah halaman dalam 2 yang dari belakang, Pak. belakang. Ya, Theo, apa? 2 dari belakang. Ya, betul. Ya, itu halaman 4. Baru kemudian halaman yang tengah, ya anggapnya 5, 6, itu yang berikutnya. Jadi, kalau kita mau masang iklan di majalah atau di koran, harga yang paling mahal adalah harga yang di depan, ya, di depan sendiri. Kemudian di belakang sendiri urutannya, kemudian di baliknya halaman depan, ya, halaman dalam depan, kemudian di belakangnya halaman belakang itu. Kemudian kalau koran kan jadi satu lembar pas di tengah, ya. Kenapa? Kalau dia bikin lebar gitu bisa nyambung ya, di tengah-tengah itu dicetak gitu bisa nyambung. Tapi kalau pas yang bukan tengah itu dicepret itu nanti nggak nyambung ya, nggak pas. Itu kalau kayak koran gitu bisa nyambung iklannya ya, pas di tengah ya. Itu berarti itu ya teman-teman, kalau kalian misalnya nanti kalian bekerja di perusahaan periklanan, kalian pasti akan tahu kenapa kok harga-harganya berbeda. Kenapa kok harga-harganya berbeda, Pak Yusuf ya? Ingat waktu kita kuliah di daerah periklanan bahwa karena memang itu yang attract attention. Oke, itu kalau media cetak. Kalau di televisi, jam televisi, radio dulu. Kira-kira di jam berapa radio itu iklannya paling mahal? Di jam berapa? Pagi, Pak. Pagi jam berapa? Tadi jawabannya siapa? Saya Malik. Dari jam Malik. 7 sampai jam 10. Jam 7 sampai jam 10. Oke, pintar sekali kamu, Malik. Kenapa kamu kok tahu gitu, Malik? Soalnya saya Kamu juga dengerin radio. Iya, benar.
Kamu dengerin radio apa biasanya? Di radio lokal Probolinggo aja sih, Pak. Apa radio Probolinggo? Apa ya namanya? Lupa saya, Pak. Ya apa sih? Sering denger radio, nama radionya nggak tahu ini. Pasti kamu cuma nyenengi apa musiknya tok ya? Apa musik apa dangdut ya senanganmu? Oh, enggak, musik ya umum lah, Pak. Pop umum. Oke, betul. Setelah itu atau selain sama dengan itu kira-kira di jam berapa lagi? Kira-kira jam berapa lagi? Tadi jawabannya Malik udah benar, pintar, betul ya. Jam 7 sampai jam 10. Oke, berikutnya. Mungkin pas jam pulang kerjanya orang, Pak, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Wah, pintar sekali, betul sekali. Jadi saya gabung ya. Jadi kalau di radio, ini saya ambil contoh radio Surabaya. Kebetulan saya pernah masang di radio Surabaya. Radio Surabaya itu membagi harga iklannya itu menjadi tiga kelas ya. Kelas yang, oh ya silakan Hendriko. Kelas yang pertama itu namanya prime time 1 atau prime time A ya. Kemudian prime time B dan reguler ya. Paling mahal adalah prime time A ya, kemudian paling murah adalah reguler. Kalau di radio Surabaya, ya ini ambil contoh ya radio Surabaya karena saya pernah memasang iklan di sana, saya punya price listnya. Itu yang prime time A itu ada 2, ya di waktu bersamaan, harganya sama, cuma waktunya beda. Ya ini jam 7 sampai jam 9 pagi dan pukul 4 sampai pukul 6 sore. Ya ini prime time A. Jadi jawabannya tadi benar antara Malik dengan apa tadi itu Bagas ya. Nah itu benar, itu prime time A. Mungkin pertanyaannya, oh tadi sudah dijawab ya kayaknya sama Bagas ya. Apa tadi? Banyak orang pulang kantor, betul ya. Sekarang ada kecenderungan. Oh Rizky. Iya. Oh ya. Jadi ada kecenderungan sekarang orang mendengarkan radio itu di mobil, ya. Sejak adanya televisi, orang-orang di rumah sekarang nggak menonton radio, nggak mendengarkan radio, tapi menonton televisi. Sempat terjadi penurunan, tapi sejak adanya mobil, terus kemudian kemacetan, radio itu menemukan pendengarnya, ya ini orang yang berangkat atau pulang kantor. Maka yang paling ramai didengarkan radio itu adalah saat pagi hari, yaitu berangkat ke kantor, yaitu jam 7 sampai jam 9. Dan waktu pulang yaitu pukul 4 sore sampai pukul 6 sore. Ini adalah prime time A. Paling ramai. Iklannya paling mahal. Mahal ini ya. Kemudian prime time B itu jam 9 sampai sekitar jam 11. Ya. Terus kemudian juga yang berikutnya adalah jam 2 sampai jam 4. Ya. Di luar jam itu, yaitu jam 11 sampai jam 2, jam 6 sampai jam 6 pagi itu adalah reguler ya. Harganya lebih murah dibanding prime time. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa kok dibagi seperti itu? Karena pada waktu itu banyak sekali pendengarnya di jam-jam prime time ya. Prime time A yang paling banyak, kemudian prime time B di bawahnya, kemudian biasa. Sehingga attract attention-nya lebih besar kalau kemudian diletakkan di jam itu. Sama, ketika orang membaca koran, orang akan melihat dulu halaman depan. Ini attract attention ya. Kalau iklannya sudah di depan, kemungkinan besar akan lebih banyak dibaca. Atau halaman belakang kelihatan ya. Baru kadang halaman depan terus lihat langsung belakang ya. Kayak headline tapi di belakang. Ini juga mahal. Kemudian dibuka halaman kedua, di belakangnya halaman sampul cover. Ini juga paling tinggi attract attention. Makanya itu kemungkinan akan dibaca. Ya. Terus kemudian pertanyaan saya berikutnya, itu tadi kalau radio. Bagaimana kalau di televisi? Siapa yang bisa membantu menjawab? Mana yang attract attention? Di jam berapa?
Cewek mungkin? Saya belum Maghrib biasanya, Pak. cowok jangan jawab dulu, cewek. Ini belum mendengar suara cewek saya. Ini siapa ini? Karima, ketua kelas, Belia, Nikita, mana lagi cewek ini? Nggak kelihatan lagi siapa ini. Kok cewek nggak kedengaran ini? Kurnia? Faridatul Kurnia? Ayo, cewek-cewek. Salah nggak apa-apa, namanya juga belajar. Jangan takut salah, takut dibully sama Fatwaldi. Enggak, Fatwaldi nggak bully kok kalau salah. Ayo cewek, kok nggak jawab? Ayo interaktif. Mana ini cewek-cewek kok nggak ada jawaban? Gimana nih Fatwaldi? Teman-temanmu cewek kok nggak bersuara ini? Kenapa ini? Payah. Hah? Login aja terus kemudian tinggal tidur ini. Iya paling, Pak. Pikiran, Pak. Ayo suaranya ini. Mana ini jawaban dari cewek ini? Oke, tadi sudah dijawab dengan benar. Media cetak, kemudian media radio, sekarang media televisi. Ini attract attention-nya itu di jam berapa? Cewek. Apa Jam 6 sore. Habis maghriban, Pak. Iya Karima, jam 6 sore sampai Jam 10 malam. betul sekali, pintar. Kenapa? Ibu-ibu lihat sinetron, Pak. Soalnya Kenapa? Nah, kamu pakai jam itu kenapa? Alasanmu kenapa? soalnya lagi banyak-banyaknya orang yang kayak istirahat gitu di rumah sama keluarganya. Jadi kan mereka banyak lihat TV bersama gitu. Betul sekali, pintar kamu Karima, betul sekali ya. Tadi kita milih itu sebenarnya kenapa attract attention itu ya paling banyak orang melihat, kayak koran tadi paling malah lihat di halaman depan itu yang paling mahal. Kalau radio ya ketika pagi hari banyak orang mendengarkan radio. Lah, prime time kalau di televisi beda dengan prime time di radio. Ya, kalau prime time di radio kan pagi sama sore. Kalau prime time di televisi ini adalah petang ya, petang. Jadi pukul 7 sebenarnya, bukan pukul 6 ya, pukul 7 sampai pukul 9. Ya, itu adalah prime time untuk televisi. Itu adalah harga iklan paling mahal. Kenapa? Disitulah, paling banyak orang melihat televisi. Mungkin Bapak yang mungkin pulang dari kantor sudah pulang, mungkin sudah mandi, sudah makan ya. Jadi dia santai sambil apa mungkin lihat televisi. Ibu-ibu, emak-emak, itu mungkin sudah pekerjaan rumah tangga sudah selesai ya, sudah mungkin makan bareng sama keluarga. Anak-anak ya, anak-anak itu mungkin juga sudah mulai santai, sudah di rumah semua dari main gitu ya. Ya itu sudah dipulang ke rumah. Itu paling banyak ya, paling banyak orang menonton. Makanya biasanya di waktu prime time, ingat ya, istilah di televisi namanya prime time dan radio itu juga namanya prime time, waktu utama. Itu adalah di mana di situ banyak orang melihatnya, di televisi sekitar itu. Maka di prime time, entah di radio entah di televisi, itu biasanya program-programnya itu adalah program yang nomor satu, program yang paling bagus ya. Jadi misalnya contoh kalau di televisi mungkin sinetron ya, sinetron yang paling bagus, yang paling digemarin ya. Maka kalau zaman saya dulu itu ya prime time itu biasanya acaranya bagus. Soal sinetron ya sinetron bintang-bintangnya sudah terkenal semua gitu ya. Kayak hitam putih. Apa itu? Hitam putih kan jam setengah 7 ya Pak? Ya, betul sekali. Kamu kok tahu? Sering lihat televisi kamu? Jarang Pak. Aku juga jarang nonton film, nonton TV. Ya, itu memang dari catatan statistik bahwa jam itu adalah paling banyak. Maka televisi atau radio tadi di prime time itu menyiapkan acara yang itu. Ya, jadi sekali lagi bahwa yang bikin attract attention itu adalah untuk posisi ada di prime time. Berikutnya adalah untuk bisa menarik perhatian, ya adalah bisa memainkan
huruf ya, memainkan jenis-jenis huruf, namanya tipografi. Kalau topografi, apa itu topografi? Bedanya I sama O. Ada yang tahu? Kalau tipografi huruf ya, jenis huruf. Kalau topografi pakai O, bukan pakai I. Wah, Fatwardi langsung golek nang Google ini. Langsung kata ngetik diguyu karo Diki. Kandidat ketua kelas yang mengundurkan diri. Aku seneng, kameranya berubah, canggih gitu Fatwardi. Lainnya lah, contoh lah Fatwardi ke teman-teman kalau kuliah. Yang lainnya diem Fatwardi sampai beli webcam 2 ya. Ayo, apa bedanya topografi tadi? Kalau tipografi jenis huruf ya. Kalau topografi Tentang permukaan bumi, Pak. ya, betul sekali. Dulu Google. Kau sing, Pak. Kamu apa mending berjuang lah. Kamu diem aja. Ngajar waktu apa? Ya, betul sekali ya. Jadi berikutnya adalah tipografi, dan berikutnya yang terakhir untuk attract attention adalah permainan komposisi ya. Kalau tadi yang posisi itu tadi itu letak ya, layout ini komposisinya ya, iklan itu di dalam halaman itu ya, diatur sedemikian rupa ya, di dalam penempatan itu juga berpengaruh ya. Misalnya di iklannya nggak besar, nggak satu halaman penuh misalnya, mungkin seperempat halaman. Nah, kalau diletakkan di misalnya di kanan atas, pojok atas, misalnya pojok kanan atas, itu mungkin akan getting attention misalnya di bawah, ya, karena orang kadang-kadang membacanya dari apa namanya, dari kiri ke kanan atas, atau mungkin dari kanan ke kiri, melihatnya matanya gitu dari atas ke bawah. Nah, ini, atau mungkin kiri atas, pojok kiri atas misalnya, misal seperti itu. Ya, ini contoh. Atau mungkin bentuk iklannya ya diatur sedemikian rupa. Ya, ini akan apa namanya, getting attention. Oke, mungkin kita lanjutkan besok ya. Silakan kalian pelajarin lagi materi ini. Insya Allah kita habiskan besok. Setelah itu kalian saya beri tugas ya. Sudah 1,5 jam kita kuliah. Ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya, Pak. Ya, monggo. Kan dulu saya pernah magang kan, Pak, di sebuah perusahaan, Pak. Iya. Nah, itu apa kayak tipografi, terus warna, tata letak itu sudah diatur, Pak, dari perusahaannya. Apa semua perusahaan itu juga gitu, Pak? Sudah diatur, Pak. Kayak fontnya ini sendiri, terus warnanya ini. Karakternya. Iya. Apa semua gitu, Pak? Oke. Kalau untuk iklan, ya, kalau iklan biasanya tidak diatur ya. Kalau iklan itu kreativitas ya. Tetapi untuk biasanya terkait dengan entah logo ya, entah warna, memang diatur ya. Nah, istilahnya itu namanya host style ya. Dulu saya pernah membuat websitenya Garuda. Ketika saya mau buat website Garuda, saya diberi host style-nya ya, bukunya tebel ya, bukunya tebel. Dan di situ hanya cuma cerita masalah logo, hanya logo itu. Jadi kalau nanti saya menampilkan logo di dalam website saya, itu harus mengikuti aturan di situ. Jadi kalau misalnya berwarna, itu bagaimana ya? Warnanya itu kalau misalnya RGB itu sudah ada angkanya, kalau CMYK sudah ada angkanya ya, sudah ada angkanya. Terus kemudian kalau miring itu berapa derajat ya? Kalau misalnya mau dibikin hitam putih itu warna apa? Itu semuanya ya sudah lengkap itu. Nggak boleh ya, nggak boleh. Misalnya di luar itu pakai warna agak berbeda atau mungkin, nah itu namanya supaya itu karena sudah menjadi karakter ya, sudah menjadikan jadi personal branding, sudah jadi kayak apa ya namanya, sebuah pengakuan, sudah sebagai jati diri ya. Orang sudah melihat itu, oh itu gitu. Contoh misalnya kita melihat iklan seluler warna merah, kita sudah oh itu Telkomsel ya, jadi warna merah udah kelihatan. Terus kemudian
bentuk-bentuk iklannya. Tapi kalau untuk iklannya secara keseluruhan, ya nggak ada batasan sih, nggak ada batasan ya. Tapi kalau misalnya itu bukan berkaitan dengan iklan, misalnya contoh kayak proposal, terus kemudian kayak surat penawaran, surat-surat perusahaan, kayak gitu, korespondensi, bisa saja. Semua sudah diatur sedemikian rupa, sudah apa namanya, nggak boleh lepas ya. Termasuk misalnya dulu itu saya pernah lihat itu ada perusahaan itu kalau kita ngirim email, itu footernya yang bawah itu, misalnya nama Muhammad Yusuf, itu sudah ada, harus itu ya, ada tulisannya disclaimer bla 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 kayak gitu, nggak bisa dihapus ya, bukan nggak bisa dihapus, harus disertakan. Itu permintaan dari kantor dan kita nggak bisa menolak ya, itu sudah seperti itu. Tapi kalau iklan ya menurut saya nggak bisa, karena iklan itu harus sekreatif mungkin ya. Tetapi di dalam iklan kalau masih menunjukkan sebuah identitas, ya daripada kita membuyarkan identitas, ya kita pakai identitas itu. Misalnya pemilihan fontnya yang misalnya berkaitan dengan tagline ya, tagline itu semboyan, misalnya just do it, itu sudah fontnya sudah seperti itu ya, warnanya ya, kebiasaannya diletakkan di mana itu ya. Tapi kalau kita lihat contoh misalnya iklan Sampurna itu, iklan mild itu ya, bukan basa-basi ya, atau apa itu yang sekarang tagline-nya yang baru itu jenis fontnya ganti-ganti ya, berubah ya. Nggak ada harus jenis fontnya seperti ini ya, kadang font ini kreatif itu ya. Jadi yang di luar tagline sama logo boleh berubah, tapi kalau berkaitan dengan identitas nggak boleh ya. Nah, tapi kalau itu berkaitan dengan bukan iklan ya, kayak korespondensi atau apa, nah itu, atau mungkin sudah website, itu mungkin sudah ada pedomannya, harus seperti ini, nggak bisa diubah ya. Termasuk juga mungkin kalau iklan itu sudah iklan rutin ya, bukan iklan yang sebuah campaign, tetapi sudah kebiasaan, itu mungkin sudah nanti kalau kamu bikin iklan baru itu ini tok yang diganti, ini tok, tapi formatnya, layoutnya mungkin akan tetap ya. Tapi kalau kadang-kadang campaign nggak ada batasan, coba aja ya, kalian perhatikan iklannya Lux misalnya atau iklannya Pepsodent, coba kalian perhatikan, nggak ada yang sama, pasti akan berubah terus. Tapi yang tetap mungkin logonya ya, tagline semboyannya ya, itu yang jenis hurufnya mungkin tetap ya, tapi yang lainnya udah berubah ya, jenis pemilihan huruf, bahkan gambarnya kayak apa, modelnya ya, ngikutin apa yang sekarang mungkin lagi tren ya. Terima kasih Pak Waldi, betul sekali, yaitu namanya hostile, yaitu salah satu pekerjaan dari kalian ya di kafe. Nanti kalian juga punya project yang diminta untuk bikin seperti itu, namanya identitas ya. Nanti mungkin kalian kuliah di branding atau apa, itu jadi identitas ya, itu harus kalian rancang ya. Termasuk misalnya bagaimana kalau membuat identitas di mobil ya, logo tadi sudah ada ya, tapi kalau sekarang logo ini diletakkan di mobil, nggak hanya sekedar logo diletakkan di mobil, tapi gimana desainnya ya, itu kalau di mobil. Kalau di pesawat itu kan sudah ada semuanya, nggak bisa sembarang. Kalau diletakkan di topi ya, kalau diletakkan di kaos ya, kaos yang polo, kalau kaos oblong, ini semuanya sudah digambar ini ya, sudah bagian dari pekerjaan kita. Dulu saya bikin kayak gitu untuk Bank Jatim ya, ada hostile-nya lengkap ya, bahkan tidak hanya sekedar cuma logo dan tagline, sampai bikin namanya maskot ya. Maskot ini kayak sebuah personifikasi perusahaan itu di dalam sebuah person ya, misalnya binatang ya, kayak kalau Bank Jatim itu bekisar ya, bekisar, tapi bukan ayam, tapi digambarkan, tapi itu adalah kayak ayam bekisar ya, atau apa-apa gitu ya, maskot ya. Kalau misalnya ya, Wolves itu kayak singa ya, siapa itu namanya itu sudah jadi person kayak gitu. Ada pertanyaan lain? Nggak ada Pak. Kalau nggak ada, silakan dipelajarin materi yang sekarang ini, ada di pertemuan yang sekarang, silakan download. Kita lanjutkan pertemuan besok. Tugas hari ini tidak ada karena nggak punya waktu untuk mengerjakan. Tapi insya Allah besok kalian saya beri tugas. Apalagi kita libur ya di tanggal 30, jadi kalian punya waktu 2 minggu untuk mengerjakan tugas itu ya.
Pak tugasnya seperti apa? Apakah ada di dalam materi itu? Kemungkinannya tidak ya, saya ubah ya. Saya lihat terlalu gampang. Kalau kalian cuma mengerjakan tugas itu ya, nanti mungkin akan subah. Jadi besok saya akan sampaikan, tapi materinya silakan dipelajarin sekarang. Oke, kalau memang nggak ada pertanyaan lagi, terima kasih teman-teman. Kayaknya ini nggak seperti biasanya ya, nggak full ya. Kalau nggak salah total ada 60, tapi saya lihat ini paling tinggi 40 sekian. Berarti mungkin ada 10-an yang tidak bisa hadir, nggak apa-apa. Ya, tapi yang penting absennya. Pak Guru sengelek Pak Yusuf, ya nggak apa-apa lah. Mungkin ada hajat atau apa. Absen itu yang nanti dicatat, yang diketahui. Tetapi kalau kalian ikut perkuliahan ini lebih baik, karena apa? Kalian mendapat ilmunya, ya. Kan tanggung jawab kalian, target kalian, tugas kalian sekarang adalah belajar ya, sudah dibiayai sama orang tua. Harusnya kalau nggak ada masalah ya kalian ikutin sampai selesai, kecuali ya mungkin ada permasalahan yang lain. Oke, kita bertemu besok ya di jam 2 seperti biasanya. Ini kuliah tambahan di jamnya segini. Saya mohon maaf kalau mungkin ada kata dan tindakan yang tidak berkenan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.